Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lul Atiyatun Ima dengan NIM 08701413 UPPJJ Semarang. Di sini saya akan presentasi guna untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, Filsafat Ilmu dan Pendidikan, hubungan timbal balik yang membentuk pengetahuan dan kemanusiaan. Presentasi ini menguraikan secara sistematif dan reflektif bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat, mengawasi, dan menghidupi satu sama lain, mulai dari landasan ontologis hingga praktek konkret di ruang kelas dan kebijakan dari kurikulum. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bukan sekedar cabang pemikiran abstrak yang terpisah dari dunia nyata. Ia berperan sebagai penjaga kritis yang secara aktif mengawasi, menguji, dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmiah yang sah dan bermartabat. Menjaga eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan secara mendasar apakah pendidikan layak disebut ilmu. Melalui pertanyaan ini, filsafat ilmu mendorong ilmu pendidikan untuk membuktikan keberadaannya dengan memiliki objek kajian yang jelas, metode penelitian yang terstandarisasi, serta kerangka teori yang koheren. Tanpa menguji filsafat semacam ini, ilmu pendidikan berisiko menjadi sekedar kumpulan praktek tanpa fondasi epistek yang kuat. Yang kedua, untuk mengukur keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar ilmiah yang harus dipenuhi oleh setiap disiplin, termasuk pendidikan. Standar ini mencakup objektivitas dalam penelitian, reprodusibilitas temuan, serta konsistensi logis antara teori dan praktik. Ketika sebuah teori pendidikan diuji melalui lensa filsafat ilmu, kita dapat menilai apakah teori tersebut bersifat ilmiah atau sekedar normatif ideologis. Selanjutnya, menanamkan dan menjaga nilai. Lebih dari sekedar logika dan metode, filsafat ilmu juga mengawal dimensi nilai dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga etis secara formal, bahwa tujuan pendidikan tetap berorientasi pada pemberdayaan manusia, bukan semata pada kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bukanlah hubungan satu arah. Pendidikan bukan hanya objek yang dianalisis oleh filsafat ilmu, melainkan juga subjek aktif yang memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Pendidikan yang bermakna, reflektif, dan bernilai menjadi laboratorium hidup bagi uji coba pematangan gagasan-gagasan filsafati. Nah, untuk pendidikan sebagai inkubator pemikiran. Nah, di sini juga di ruang kelas yang hidup pertanyaan-pertanyaan mendasar terus muncul. Apa yang sesungguhnya perlu diketahui manusia? Bagaimana sih cara terbaik bagi manusia untuk belajar? Nah, di sini saya akan menguraikannya. Yang pertama, melalui praktek pendidikan yang menguji teori filsafat. Setiap kali seorang pendidik menerapkan pendekatan konstruktivisme di kelas, atau ketika sebuah kurikulum dirancang berdasarkan prinsip humanisme, sejatinya filsafat ilmu sedang diuji kebenarannya dalam konteks nyata. Keberhasilan atau kegagalan praktek ini memberikan umpan balik berharga yang mendorong revisi, penyempurnaan, bahkan pembaruan teori-teori dalam filsafat ilmu pendidikan. Yang kedua, nilai moral sebagai fondamen bersama. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur, kejujuran, intelektual, tanggung jawab sosial, penghargaan terhadap kebenaran, turut membangun budaya ilmiah yang menjadi persyarat tumbuhnya filsafat ilmu yang sehat. Dengan demikian, pendidikan berkarakter bukan hanya mendidik individu saja, tetapi juga membangun ekosistem epistemik yang kondusif bagi perkembangan pengetahuan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Nah, dari metafora pisau analisis itu menggambarkan bagaimana filsafat ilmu bekerja secara tajam
dan presisi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Ketiga, dimensi utama filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing menyumbangkan perspektif yang unik dan tak tergantikan dalam memahami kompleksitas dunia pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari ontologi. Untuk mempertanyakan hakikat dari ontologi, ya, ontologi bertanya apa sesungguhnya hakikat pendidikan itu? Apakah pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, proses pembentukan karakter, atau proses pembebasan? Nah, pertanyaan ontologis ini membantu kita memahami mengapa dua kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang sangat berbeda, karena di balik teknisnya terdapat asumsi ontologis yang berbeda tentang apa itu manusia terdidik. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan ditransmisikan. Nah, dalam konteks pendidikan, pertanyaan ini menentukan metode pembelajaran yang dipilih. Apakah siswa belajar terbaik melalui intrusi langsung, penemuan mandiri, atau kolaborasi? Epistemologi juga mempertanyakan otoritas pengetahuan. Siapa yang berhak menentukan apa yang perlu diajarkan dan atas dasar apa? Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mempertanyakan nilai dan tujuan apa yang seharusnya dikejar oleh pendidikan. Ini adalah dimensi yang paling krusial namun sering terabaikan dalam reformasi pendidikan. Ketika sebuah kebijakan pendidikan hanya berfokus pada angka kelulusan atau daya saing ekonomi, aksiologi mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati harus mengarah pada pembentukan manusia yang bijaksana, bermartabat, dan bertanggung jawab. 3 pisau dalam satu genggaman. Ketiga dimensi filsafat ilmu itu tidak bisa bekerja secara terpisah. Mereka saling melengkapi sebagai satu kesatuan analitik yang utuh. Berikut adalah gambaran bagaimana ketiganya saling berhubungan dalam praktek pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan nilai etika dalam pendidikan. Untuk contoh konkret filsafat ilmu dalam praktek pendidikan ialah filsafat ilmu itu bukan hanya wacana akademis yang hidup di dalam buku-buku tebal. Ia hadir secara nyata dalam kebijakan pendidikan, rancangan kurikulum, dan proses pembelajaran sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh konkret yang menunjukkan bagaimana 3 dimensi filsafat ilmu benar-benar bekerja di lapangan. Yang pertama adalah di kebijakan pendidikan, yaitu ketika pemerintah merumuskan kurikulum merdeka, di baliknya terdapat asumsi ontologis bahwa siswa adalah subjek aktif yang memiliki potensi unik, bukan objek pasif yang harus diisi pengetahuan. Nah, secara epistemologis, kurikulum ini mengakui bahwa pengetahuan dapat dibangun melalui pengalaman, proyek, dan konteks lokal. Secara aksiologis, ia memprioritaskan nilai kebebasan berpikir, relevansi, dan keberagaman tanpa analisis filsafati. Kebijakan semacam ini berisiko menjadi sekedar slogan tanpa substansi. Yang kedua, perancangan kurikulum. Dalam merancang silabus mata pelajaran pengetahuan, pertanyaan epistemologis sangat menentukan. Apakah pengetahuan sosial bersifat objektif seperti sains alam, ataukah ia konstruksi sosial yang penuh dengan perspektif? Dan proses pembelajaran, yaitu seseorang guru yang menerapkan metode inquiry based learning sesungguhnya sedang mengoperasikan epistemologi empiris konstruktivitis, dan ia percaya bahwa pengetahuan terbaik dibangun melalui pertanyaan dan penemuan. Hubungan timbal balik yang dinamis antara filsafat ilmu, pengetahuan, ilmu pendidikan itu adalah pengetahuan kembali dan praktek pendidikan. Jadi filsafat pendidikan memberi landasan standar ilmiah dan orientasi nilai, dan pendidikan filsafat menguji, memperbarui, dan memperkaya teori filsafati. Dan keduanya manusia membentuk individu yang kritis, bermartabat, dan bijaksana. Pendidikan tanpa filsafat bagi bangunan tanpa fondasi. Ia bisa berdiri sebentar tetapi tidak akan tahan menghadapi guncangan zaman. Dari keseluruhan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang saling menguatkan bahwa filsafat ilmu adalah pengawal eksistensi pendidikan sebagai ilmu, dan pendidikan yang bermakna adalah kontributor aktif bagi filsafat ilmu, dan yang ketiga, 3 dimensi analitik filsafat ilmu harus menjadi alat refleksi wajib. Demikian
warahmatullahi wabarakatuh.